بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Tidak sedikit orang berkata bahwa sekarang ini kita sedang tidak baik-baik saja. Aneka keburukan dan kejahatan hadir silih berganti, belum selesai satu, muncul lagi kejahatan yang lain. Inilah yang akan kita kupas. Aneka keburukan dan kejahatan hadir silih berganti, makanya waspadalah. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang berbahagia, coba kita melihat monitor televisi. Boleh jadi kurang 5 menit dipindahkan channel satu ke channel yang lain, pasti kita menyaksikan aneka keburukan, aneka kejahatan, korupsi, penipuan, pembunuhan, pelecehan seksual, penimbunan BBM, kejahatan cyber. Ini di dalam negeri. Kalau di luar negeri, kejahatan perang, genocide atau genosida. Apa yang menyebabkan bisa seperti ini sehingga manusia penghuni bumi ini seperti kehilangan iman? Betullah apa yang pernah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asbiru, bersabarlah kalian wahai umatku, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, setiap perubahan zaman ke zaman berikutnya, alladzi ba'dahu syarrum minhu, kalian akan dijajali aneka keburukan dan kejahatan. Di zamanmu saja, zamannya Nabi, ada aneka keburukan dan kejahatan. Tetapi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelaku kejahatan itu murni, tidak tahu tentang dosa, dalam artian belum tahu hukumnya, belum tahu. Tetapi sekarang ini justru rata-rata berbuat keburukan, melakukan kejahatan, sudah tahu hukumnya, sudah tahu dosanya, tapi masih dilakukan. Coba kita melihat rata-rata yang pernah melakukan keburukan kejahatan, yaitu pernah bersekolah. Lihat KTP-nya, pasti memiliki agama. Padahal negeri kita ini, Indonesia yang tercinta ini, terkenal dulu yaitu negeri yang religius. Di negeri kita ini, Masya Allah, kurang lebih 240 juta ya penduduknya, lengkap, komplit, ulama bertebaran, ustadz itu bisa ditemui di mana-mana, pakar hukum bertaburan, orang pintar tidak sedikit, orang cerdas pun berluburan, orang dermawan Masya Allah berlimpah ruah di negeri ini, politikus hebat-hebat, berretorika indah sekali, orang yang beribadah ke masjid menggembirakan, orang yang pergi ke gereja pun berjubel. Tetapi kenapa sekarang ini
dalam kondisi kekinian justru marak namanya keburukan dan kejahatan. Apa yang salah sebenarnya? Siapa yang patut kita salahkan? Dulu keburukan dan kejahatan itu di tempat yang sepi, sepertinya di jalan-jalan. Tetapi sekarang ini orang melakukan kejahatan di tempat yang ramai. Copet, jamret, di dalam pasar, di pelabuhan, di mall sudah ada aneka keburukan dan kejahatan. Ketika menyantap makanan di restoran, sudah beberapa ibu-ibu kehilangan tasnya. Jangankan itu di masjid, tempat orang mendulang pahala, justru masih ada kehilangan sandal. Ibu-ibu kehilangan tas. Kota amal, bayangkan Pak, kota amal masih ada yang justru masjid itu kecolongan. Apa yang salah? Sekali lagi kita baca hadis yang lain. Apa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yataqarrabus zaman, menjelang hari kiamat. Inna baina yaday sa'ati fitanan, menjelang hari kiamat kalian itu akan menyaksikan aneka keburukan, aneka kejahatan melimpah ruah. Kita tidak tahu sekarang ini seandainya ditimbang di negeri ini, kira-kira mana yang paling banyak orang baik dengan orang buruk? Kita ini tidak tahu. Tapi yang jelasnya Bapak sekalian, begitu beraninya sekarang ini pelaku kejahatan. Di kantor polisi juga kehilangan motor. Di kantor polisi. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, apa yang bisa kita lakukan setelah munculnya aneka keburukan, aneka kejahatan seperti ini? Tidak lain, makanya jadidu iman, kata Nabi, perbaharui imanmu dulu. Sekali lagi, benar-benar kata orang, kita sekarang ini tidak baik-baik saja. Kaum muslimin hadirin yang terhormat, pandang sekali lagi televisi. Banyaknya oknum pengadil diadili, oknum hakim dihakimi, oknum hukum dihukum, oknum polisi dipolisikan, oknum pejabat dibabat, oknum pendidik dibidik, oknum wartawan ditawan. Luar biasa Bapak sekalian. Begitu takutnya Nabi terhadap aneka keburukan dan kejahatan ini, sehingga Rasulullah memberikan doa. Silakan hafal semua ini, cuma 3 kata. Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mungkar, yang kejahatan atau akhlak yang tercela. Wal a'mali, aku berlindung kepadamu dari perilaku yang tercela. Wal ahwa, dan juga hawa nafsu angkara murka. Jadi Rasulullah mengajarkan supaya kita tidak tertular. Itulah sebabnya Bapak sekalian, kalau mau selamat seperti ini, kita sudah pernah singgung, silahkan kalian berteman orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Kata Nabi, man tasyabbaha qaumun fahuwa minhum. Barang siapa yang selalu
ya berkumpul atau mengikuti perilaku kalau baik berarti baik, jikalau buruk jangan berharap kalian akan selamanya buruk. Makanya aja siang palu, apa bahasa Indonesia siang palu? Bergaul. Tiba-tiba kami tidur, pengembala tidur berkata, 40 tahun saya mengembala tidur, tidak jadi tidur kan? Iya, tidak jadi tidur, tapi sifatnya tidur. Ini pernah terjadi Pak. Begitu hingga lalat di telinganya, dia tidak kasih begini, kasih begini, itu tidur begitu. Ya, hinggap di sini lalat, maksudnya itu Pak Kapi tidur, pengembala tidur, dia tidak usir seperti itu, tapi nak kasih begini. Begitu kan tidur. Jadi jangan seperti itu hadirin sekalian. Ada keburukan dan kejahatan tidak akan pernah hilang. Ada ayat, malah ini ada ayat, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sesungguhnya hak itu, kebenaran itu akan menghilangkan kebatilan. Sebenarnya di sini bukan menghilangkan, mengalahkan. Karena keburukan itu tidak akan mungkin hilang. Kenapa? Semula-mula manusia itu sudah ada kejahatan. Kejahatan pertama adalah pembunuhan kan? Sebelumnya itu masih ada. Sebelum pembunuhan itu masih ada kejahatan. Kejahatan yang paling tertua di muka bumi ini, bahkan di surga, yaitu dengki atau iri hati. Nah, iri hatinya sih di sini menyebabkan Adam itu keluar distrik surga menuju bumi. Itulah sebabnya Bapak sekalian, ada manusia jahat dengan atas nama agama. Ini banyak Pak, hati-hati. Ada orang melakukan kejahatan atas nama agama. Bagaimana lagi jika tidak ada agama? Ada agama saja masih melakukan kejahatan. Bibit-bibit kejahatan itu, bibit-bibit kejahatan, jikalau ada sesuatu pekerjaan mudah, lalu orang itu mempersulit, sebenarnya bibit-bibit kejahatan itu sudah mudah, tapi dipersulit. Bibit-bibit kejahatan, bertemu orang jahat, mendengarkan uraian orang jahat, termasuk awal dari kejahatan. Meskipun ada orang berkata orang jahat itu sebenarnya tidak perlu ditakuti. Yang ditakuti itu orang jahat pura-pura baik. Ini banyak Pak. Oh, berwajah keren, orang jahat berpura-pura baik. Hadirin sekalian, orang keburukan dan kezaliman, keburukan dan kezaliman, kata Imam Ali, terus bermunculan di mana-mana. Terus bermunculan kejahatan itu bukannya karena orang jahat banyak, karena orang alim berdiam, orang soleh itu diam. Makanya melimpah namanya keburukan Bapak sekalian. Tetap kita waspada. Ada keburukan sengaja dipelihara, ada keburukan individu, ada kejahatan kelompok, ada kejahatan negara. Makanya hati-hati, ada keburukan dan kejahatan bermerek baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wih, buka.